Baik, perhatikan di sini ada dukun, kahin, sahir. Kalau arofan beda ya, arofannya hanya meramal saja dengan perbintangan-perbintangan. Dia tidak mengirimkan khodamnya untuk menyakiti orang. Beda dengan kahin, awis sahir, penyihir atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sakhir wa la yuflihu sakhiru haitsu ata. Amma ba'd. Para smuker mania yang dimuliakan Allah, SOP sihir dan sejarahnya. Jadi kita SOP sihir ziarah ini awal-awalnya adalah kita menangani kasus sihir dengan standar ruqyah biasa aja. Kalau orang kena sihir di ruqyah biasa. Setelah itu ternyata ketika ruqyah massal sadar, pulang kumat lagi dan lain sebagainya. Kemudian kita belajar lagi tentang cara penanganan sihir dan kisah Rasulullah SAW terkena sihir. Salah satunya adalah di kitabnya Syekh Imam Mutawalli Asy'arawi radhiyallahu anhu rahimahullah taala, di kitab Ilajus Sihr wal Hasad wal Jin. Jadi cara menyembuhkan orang yang kena gangguan sihir, ain dan hasud. Di situ disebutkan riwayat yang begitu panjang sekar Labib bin Asam ketika Rasulullah SAW terkena sihir dari Labib bin Asam. Sihir ini adalah a'radul basyariyah, yaitu sakitnya manusia. Jadi manusia kalau terkena sihir itu maklum begitu loh. Jadi bukan hal-hal siapa saja berpotensi terkena sihir. Bahkan peruqyah manapun berpotensi terkena sihir. Yang paling banyak, cuman kalau orang bukan selain peruqyah biasanya terkena sihir-sihir dari dukun. Tapi kalau peruqyah itu biasanya terkena sihir yang mematikan, yaitu sihir janda. Sihir janda ini sihir mematikan nomor 1 dalam dunia persubuhan. Baik, perhatikan di sini ada dukun, kahin, sahir. Kalau arofan beda ya, arofannya hanya meramal saja dengan perbintangan-perbintangan. Dia tidak mengirimkan khodamnya untuk menyakiti orang. Beda dengan kahin, awis sahir, penyihir atau kahin. Baik, jadi ketika kita baca riwayat komplit tentang riwayat Nabi, saya mendapatkan satu ilmu dan tidak melenceng dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa ketika ini orang ini para penyihir, misalkan ya, sihir itu punya khodam. Nah, tukang sihir itu khodamnya macam-macam, ada 3. Pertama, dia punya di khodamnya di tubuhnya. Nah, biasanya sembunyi di tulang ekor. Yang kedua, dia punya khodam tapi di pusaka, di kolbuntet dan lain sebagainya, atau disembunyikan di pusaka yang lain. Dan pusaka ini nyun sewu bukan pusaka budaya, tapi yang ada meteorit dan lain sebagainya, meteor dan lain sebagainya, unsur itu enggak. Tapi adalah pusaka-pusaka perdukunan. Yang ketiga adalah dia tidak punya pusaka, dia di tubuhnya tidak ada jin, tidak ada khodam, tapi dia hafal mantranya. Maka orang seperti ini berpotensi untuk menyihir. Baik, ini misalkan dukun ya. Ini jin. Jin itu kata di kitab Hayatul Hayawan Ajsam Hawaiyah. Jadi dia ini tidak nampak. Kamu kasih lampu, ya dia suka sembunyi, namanya jin. Jannal lail, malam mulai gelap, makanya jin itu suka sembunyi. Dan nampak, kamu senterin dia kabur, jelas itu. Dan itu tabiat mereka. Dan itu jin itu ada. Bahkan orang muslim yang mengingkari adanya jin, kata Ibnu Hazm, menangkar jin atau wal manau fahuwa kafirun musyrik. Orang kafir musyrik.
ya, nggak ingkar terhadap jin. Karena kalau orang itu tidak percaya adanya eksistensi bangsa jin, itu otomatis dia mendustakan ayat-ayat Allah, ratusan bahkan puluhan ayat-ayat Allah didustakan, ayat tentang setan jin. Nah, ini jin khodam dari dukun, singkat cerita seret begini. Nah, ini ada namanya media sihir. Nah, ini yang kena sihir. Mana contohnya kena sihir? Sini ada pasien ya, nah baru saja ya. Ini pasien kena sihir. Cuman yang ini contohnya masyhur orang kena sihir. Tapi ini sihir janda ya, yang paling berat. Nah, jadi ini peminta sihir, ini penyihir, ini dia dan keluarganya, misalkan saja. Nah, cara menyihir itu begini, ini orang datang ke dukun atau dukunnya sendiri menyerang, minta, kemudian harus melalui media. Cara menyihir itu macam-macam ya, ada 4 media seperti di film Avatar yang Avatar. Ada media angin, media air, api, media tanah, dan media api. Media api caranya dibakar. Contoh foto dibakar, maka akan terbakar, biasanya melepuh kakinya, gosong, itu tanda kena sihir media api. Yang kedua, media tanah. Media tanah ini nanti akan dia dilangkahi, membuat kaki berat. Jadi kalau kakinya itu terasa berat, biasanya media sihir-sihir tanah. Media sihir tanah juga bagian sihir madfun yang dipendem. Maka indikatornya atau paling parah di daerah kaki. Kakinya lumpuh, kakinya berat, lumpuh, bahkan stroke. Yang paling khas itu yaitu tadi gatal-gatal. Diawali berat, gatal-gatal. Yang kedua sihir tanah, api, air. Nah, media air ini adalah media yang langsung masyrab, diminum. Yang ini fatalnya asam lambung hingga hepatitis. Ini kita ngomong media ya. Yang ketiga apa? Angin. Kalau angin ini biasanya adalah bekas keringat, contoh sisir, baju, kompak disk dalam bentuk yang lain. Kompak disk CD itu biasanya kan bunder ya. Ini bentuknya lain. Nah, segitiga di jemuran, kata mata gaib ya, miliknya emak-emak biasanya. Ini agak didekatkan, suaranya jelas gak ya? Ada yang komen suaranya jelas? Gak jelas? Gak ada? Gak ada, semua jelas. Gak ada? Nah, BWI nyimak. Oke, kita lanjut. Kalau medianya apa tadi? Angin. Biasanya dia suka cenderung was-was dan sendawa. Kemudian kalau medisnya biasanya tulangnya bermasalah, nyeri. Nanti cara mengobatinya harus macam-macam. Kalau di air harus diretok herbal dengan air, lambungnya kena. Kalau dibakar, medianya harus sesuatu yang dingin, herbal yang dingin. Oke, singkat cerita beginilah cara nyihir. Ini jin, ini pukul sihir, ya. Dibacakan mantra, simsalabim jadi apa? Prok. Masuk, seret, masuk Pak Iko. Kemudian sama ini keluarganya dilangkai, seret. Kalau sihirnya media tanah. Media ini contoh satu, kan medianya 4 nih. Ini yang salah satu contoh ya. Media yang ditebar, maksus ditebar. Nah, ini dia akan misalkan tanah kuburan. Maka yang terjadi adalah ini masuk kodamnya, masuk lewat kaki-kaki. Maka bagi orang yang terindikasi kasus sihir tanah kuburan, di salah satu kecil media sihir itu adalah kakinya berat, gatal-gatal daerah kaki. Awalnya 1 tahun,
Semudah setelah itu terus kemudian kepala pusing, sihir ini naik ke atas sampai tulang ekor. Wah, akhirnya tulang ekornya panas. Setelah panas, tidak ada yang doain, tidak ada yang ngobatin, didiamkan saja, punggungnya panas. Nah, jinnya sudah masuk ke daerah sini. Kemudian ke daerah kepala. Sihirnya masuk daerah kepala, kepalanya pusing. Maka kalau media sihir ini dilempar ke toko, maka tokonya adalah terlihat tutup padahal buka, satu. Yang kedua, kalau sekolahan, makanya seperti itu, kelihatannya pendaftarannya sudah ditutup padahal masih buka. Kalau dia di toko lagi, salah satunya adalah orang yang mau transaksi gagal, sudah janjian A hari H, kalian gagal. Siapa yang menggagalkan? Nah, perhatikan. Di sini kodam sihir ini ada namanya ketua, adanya komandan, intelijen, jasus. Ini bertugas di dalam toko ini, kalau sihirnya di toko ya, tanah kuburan, tapi tidak untuk nyakiti, tapi untuk taktil amal, untuk menggagalkan transaksi. Ya, ini kalau ada tokonya bapak ini misalkan, ini ada pembeli, maka si jin ini akan membuat bisikan. Jangan beli, mahal, mahal, jangan lebih dipaparkan, mahal, kualitas buruk, bisikin terus, akhirnya gagal. Yang sini ada orang lain lewat rumahnya, terlihat tutup. Pertanyaannya, siapa yang nutupi? Siapa yang nutupi? Kodam jin ini, jasus ini. Dia sahoru ayunanas, menutup mata. Namanya sihir itu kan, kata Mbah Fadol Sonori, muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, sorfu syai' ila ghairi haqiqati. Yang tadinya buka terlihat tutup, yang tadinya hitam ya seperti ini. Ya, misalkan lo ya, misalkan tapi ini putih. Dia akan ini aslinya putih. Loh, enggak, kenyataan aslinya hitam. Apa hitam tapi lagi? Terlihat hitam. Gosong. Asli berarti. Bukan kena sihir. Ya. Kalau ini istrinya misalkan melihat dia tampan, padahal dia aslinya hitam, maka bisa jadi istrinya itu dulu ketika nikah dipelet sihir. Misalkan. Ini namanya sihir itu yang memalingkan dari satu yang apa namanya? Asli kenyataan. Hoax. Nah, sekarang bagaimana cara penanganannya? Ini misalkan kena sihir ya, thread. Yang ingin saya sampaikan adalah orang kalau mau sembuh kasus sihir harus tidak boleh merasa kena sihir. Nah, itu satu. Kalau orang berpikir saya kena sihir, saya kena jin, saya ini, nggak akan sembuh. Nggak akan sembuh meskipun betulan terkena sihir. Makanya harus dia tidak boleh merasa. Jadi akan terjadi di alam bawah sadarnya blok kesembuhan untuk dia sendiri. Jadi harus merasa tidak terkena sihir. Yang kedua, memaafkan. Karena para orang yang terkena sihir ini hakikatnya dia menyimpan perasaan dendam, marah. Memaafkan siapapun, baik orang yang bersalah dia maupun belum bersalah kepada dia, dia sudah memaafkan. Bayangkan, itu perintah Allah, fa'fu wasfahu. Kamu memaafkan, wasfah, membuka lembaran baru. Membuka lembaran baru itu tidak ingat. Jadi misalkan sampean pernah, dia ini istrinya tuh mantannya istrinya sampean, maka kamu nggak boleh ingat-ingat, loh ini dulu ngerebut istri saya, ini aslinya istri saya, cuma direbut dia. Kalau kamu sudah memaafkan berarti jelas. Wasfah, buka lembaran baru, tidak ingat lagi. Kalau ingat berarti belum memaafkan. Nah, itu. Nah, orang kena sihir ini kalau dia memaafkan dia, insya Allah ikatan bukul sihirnya, walaupun ada ikatan ini belum temukan, akan terlepas. Yang ketiga, temukan bukul sihirnya. Jadi begini, ada yang ingin saya sampaikan terkait sihir. Sebelum penanganan kita lanjutkan, pertama yaitu orang kena sihir tidak cukup didoain. Satu, orang kena sihir tidak cukup hanya diruqyah. Kalau sekedar diruqyah kesurupan muntah-muntah saja. Apalagi didoakan sampai bayar ratusan juta. Aminkan doa saya. Kun fayakun 7 juta. Lepas pocong di Pasuruan adalah pokoknya rahasia. 5.550.000.
Padahal nanti akan saya terangkan lepas pocong 3 detik. Gratis. Pertanyaannya, sampean suka yang bayar atau yang gratis? Gratis. Nah, ini ada di NU ini. Cuman ada di NU yang gratis. Karena kebanyakan orang NU gak gablek duit. Baik. Jadi Bu, towernya harus ditemukan. Towernya ditemukan, cara menemukan towernya sebagaimana kita sering terapkan hanya menggunakan air aspahan. Sesudah ini ketemu, jadi ini kan jinnya nempel di, misalkan Pak ini ya, kamu hush, buang, dia kembali pulang. Nah, deket towernya lagi. Ini deket towernya, tidak akan sembuh-sembuh. Uang sudah ditemukan bukulnya saja, dirukyah saja. Kalau masih ada sampahnya dalam tubuh, marah misalkan, nggak sembuh-sembuh kok. Apalagi ditemukan towernya. Walaupun sudah 10 juta, ini nggak sembuh. Jadi ketika Rasulullah SAW kena sihir Labib bin Asam, media sihirnya itu di sumur, bekas sisir, itu dihancurkan sumurnya. Itu maknanya bahwa menghancurkan buhul-buhul sihir ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tidak cukup yang Gun, Fayakun tidak sunnah itu. Mana ada jarannya? Tidak ada. Itu salaman namanya. Apalagi sampai bayarnya ini ya kan. Lah, pelatihan Jera kok bayar. Nah, begini, kalian ini minum ada logonya di situ Aqua. Kalau pengen gratis tuh minum sana. Gratis itu kalau mau gratis ini minum gratis. Nah, di sana. Kalau bermerek. Kalau sudah dimasukkan ke botol diberi nama Aqua, ya bayar. Betul. Jadi bukan menjual ayat kita. Kasih buah lagi. Terus dapat buku. Kalau kamu nggak pengen bayar, bawa daun pisang ke tempat pelatihan, ya, nulis sendiri di sana. Baik, setelah bukulnya diselesaikan, ini kodamnya ini nyon sewu, mohon maaf, kodamnya ini masih nempel di rumah-rumah, dan harus dibuang. Setelah dibuang, yang keempat, makanya nangan sihirin harus jeli. Saya perhatikan anggota Jera dimanapun berada, para suhu kurmania yang dimuliakan Ipin Upin. Orang yang pakai logo JRA, mana contohnya? Nah, seperti ini. Ada shotnya. Ada logo JRA enggak? ada Ada ya? Jamiyah Ruqyah Swada. Berarti kan kalau ada praktisi yang orang yang pakai logo JRA tidak bisa nangani santet, tolong dilepas kaosnya, diganti kaos playgroup. Ada pertanyaan nih Gus. Apa? Bisakah diselesaikan tanpa menemukan buhulnya? Saya kesulitan menemukannya. Agus Royo. Oh, apakah bisa? Ya tergantung ini bukulnya apa. Tadi kan saya bilang elemennya ada 4. Jadi kalau elemennya diminum ya nggak ada bukul luarnya. Kan begitu. Dia deteksi di kita rumah. Saya nggak merasa. Nah kamu rumahnya siapa? Rumahnya janda sebelah rumah. Ya nggak ada. Rumahmu sendiri ya nggak ada. Karena media sihirnya dimakan. Gitu. Bagaimana kalau media sihirnya itu di tempat dukunnya? Misalkan sihir mu'allak, sihir yang melalui angin. Ini foto di download ya kan? Download kan? Terus dirapelin, kasih sasaji, ditusuk-tusuk atau dibakar. Nah, ini kan nyari ini kan sulit. Ya kan? Maka cara menghancurkannya adalah bisa dengan melalui teknik tadi, ketika jin di sini ya kan dihancurkan melalui sinyal. Bisa, tidak harus. Ini kan saya ngomong SOP standar, tapi seandainya tidak seperti itu juga bisa. Nah, dihancurkan ketika proses ya dengan doa vakus sihir dan lain sebagainya. Jadi doa vakus sihir itu hakikatnya juga menghancurkan sihir-sihir yang media-media secara gaib yang tidak bisa kita Deteksi. ya nggak mungkin kita kita samperin, kita hancurkan begitu. Kita lanjut ya. Oke, pertanyaan sudah selesai. Nah, yang ketiga, ini kan masih ada nih gangguan. Maka kasus sihir, perhatikan baik-baik. Orang yang kena sihir minimal punya keluhan 6. 1, mudah marah.
2 was-was. Nah, perhatikan, dicatat bukunya, pulpennya, laptopnya dinyalakan semua. Apa itu tadi? Suka marah tiba-tiba. Iya, istrimu suka marah. Misalkan, Istriku baik. kenapa marah? Ini izin nikah lagi tiap hari. Dia marah terus, belum tentu sihir. Memang belum ikhlas. Makanya sering disampaikan, minta maaf itu apa namanya, lebih mudah daripada minta izin. Kira memaafkan. Bukan, saya ulangi, dicatat ya. Minta maaf itu lebih mudah daripada minta izin. Silahkan praktek. Silahkan praktek di rumah ya, sendiri-sendiri. Yang kedua, was-was. Yang ketiga, sering lupa rakaat sholat. Yang keempat, kepalanya pusing, punggungnya berat, tulang ekornya sakit. Nah, contoh yang megang kamera itu bagian dari sihir atau kesempelan? Jawabannya Ketempelan. Kenapa? Dia ini punya potensi perutnya ini apa ya? Kita sebut dengan bahasa jin collection. Dia punya kemampuan menyedot, mengkoleksi dan menyedot jin. Nanti dampaknya apa? Asam lambung. Nah, biasanya begitu. Asam lambung kan? Nah, iya. Ini sebenarnya pemicunya, sinyalnya, towernya adalah di gundulnya ini. Dilihatkan dulu gundulnya. Masa itu aja ini. Nah, kita lanjut. Jadi setelah orang ini kita ruqyah nggak cukup. Setelah kita ruqyah, orang ini kita suwuk dengan ayat persuuan tentunya, minimal tahlilan, ayat tahlilan itu bisa untuknya. Keluar, baru dia apa namanya, setelah ruqyah mandiri sampai 11-12 hari. Pertanyaannya, kenapa sih kok sampai 11 hari? Karena begini, orang itu kalau ngeruqyah diri sendiri masih belum yakin. Kalau sudah dia sering ruqyah, sering nyuwuk ya, maka power rohaninya cepat nyambung ke Allah Ta'ala. Jadi 1 kali 2 kali, contoh ya, misalkan saya kena sihir, biasa aja. Nah, itu kan aradul basyariyah, jadi hal yang lumrah. Jadi saya juga bisa kena sihir, bisa. Tapi kan kalau sudah sering kena sihir, ya sering ruqyah, cepet. Lah, ruqyah mandiri selesai 1 hari. Tapi kalau baru pelatihan, makanya saya suruh sampai 11 hingga 12 hari. Karena dia baca ayatnya belum yakin. Jangankan yakin, baca aja udah hafal. Jangankan hafal, artinya nggak paham. Apa ini? Malah buka keliru. Mau ruqyah mandiri yang dibaca malah ayat tentang menyapai anak. Ya gak sembuh-sembuh. Setelah selesai, baru kemudian dia mandi di atas tanah. Pertanyaannya, kenapa kok sering mandi di atas? Maaf, bagaimana cara ruqyah mandirinya? Cara ruqyah mandiri posisi berdiri ini sebenarnya bukan teori magnetisme. Dia ini posisi berdiri ini karena istilah dari kita, karena orang ini kalau dia posisi duduk dengan berdiri beda. Kalau berdiri itu cenderung jin itu sembunyi sulit, karena dia tidak punya daya gravitasi. Sebagaimana Habib Lutfi sampaikan, jin tidak punya gravitasi. Maka ketika posisi berdiri itu tumbang dia, jin sekuat apapun tumbang. Tapi kalau duduk dia bisa sembunyi. Nah gitu. Nah pertanyaan, kenapa digrounding di bumi? Lah karena nggak punya dari gravitasi. Makanya kalau disedot pakai air, niat melunturkan ke daerah, terutama sihir yang di kaki ya. Makanya kemarin ada orang dari Bondowoso terindikasi sihir, tapi nggak ada reaksi muntah. Saya ulangi, kena sihir tapi tidak ada reaksi takoyuk muntah. Pertanyaannya, kok bisa orang kena gangguan sihir kok nggak muntah? Jawabannya adalah karena kalau orang takoyuk muntah dan dia ada gangguan gaib, itu maknanya gangguannya di daerah lambung ke atas. Lambung, usus, pankreas, jantung, otak kecil, punggung, dan lain sebagainya. Karena reaksinya muntah. Kalau muntah lendir biasanya di sini pencernaan.
Tapi kalau sihirnya sudah masuk kaki, itu ya tidak bisa muntah. Nah solusinya gimana kalau kaki di bronding, diguyuri air. Nah setelah itu 3 hari insya Allah Allah berkenan menyembuhkan. Jadi singkat cerita hikmahnya adalah sesuai SOP. Jadi kalau panjenengan pengen lain kali panjenengan yang mungkin nyimak video ini dan bukan praktisi JRA, silakan panjenengan komen saja. Insya Allah praktisi JRA terutama tim Pandawa ini siap membantu panjenengan dan gratis. Jika ada praktisi JRA yang mentarif ya buka kaos Ganti kaos baru. jika ada yang bertarif silahkan komen saja, insya Allah kita akan tindak tegas ya. Nah kan dikeluarkan ya. Kalau sudah dikeluarkan monggo silahkan buat rukyah sendiri ya, kita mempersilahkan, saya ridho. Bahkan kalau untuk cari makan silahkan, saya ikhlas, mudah-mudahan berkah, tidak masalah. Jadi kalau sudah dikeluarkan JRA, kemudian buat komunitas sendiri, komunitas rukyah janda misalkan apa monggo, ikhlas kita. Jadi tidak ada larangan, jadi jangan salah paham saya melarang orang untuk berguru kepada siapapun, tidak bisa. Isa Yasin Al-Fadani murid gurunya 700. Jadi saya seperti itu. Dan kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran, beliau menyampaikan jika ada guru yang melarang muridnya berguru kepada orang lain, maka dipastikan dia tujuannya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Makanya dari situ sampean yang sudah misalkan di JRA kemudian kurang ikhlas dengan ilmunya, silahkan mendirikan sendiri, tidak apa-apa, atau membuat komunitas rambut gondrong Nusantara misalkan, tidak apa salah. Yang jelas jangan menggunakan kata JRA gitu aja. Satu pertanyaan terakhir katanya Gus. Apa? Jika dukunnya masuk ke jasad tetangga yang memang dia sering berinteraksi dengan jin dan lain sebagainya, terus memasukinya dan menyatakan tidak terima Gus, cara menangani dukun tersebut bagaimana Gus, dan agar kita tidak down? Tidak ada ceritanya dukun itu puas terima, dia nyantet orang dibayar mesti gak terima, satu kata intinya. Jadi mesti tidak terima, bahkan jinnya pun itu tidak. Jadi kalau dia masuk jasad ya ditangani biasa aja. Artinya jin ini, dukun ini lemah lah. Jadi kalau ada sukma dukun masuk ke jasad manusia, maknanya dia ini sebenarnya sudah lemah. Sudah lemah. Jin yang sakti itu tidak bisa seperti itu, ketarik ke sana terus itu paling dia sakit. Tapi jangan dipelek. Jadi tangani apa adanya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya biasanya kalau saya ditarik aja lah. Sukmanya ada 2 ya. Tapi dia ada yang tahu hakikat sukma, wa yasalunaka nirruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Jadi kalau kita berdebat masalah roh ini percuma gitu loh. Toh kita diberikan pengetahuan segini, tidak ada yang tahu semua. Ini tahu sukmanya mau kemana? Ke warung janda atau kan nggak tahu kita. Jadi hanya perdebatan saja. Toh Allah Subhanahu wa taala sudah menas. Kita hanya diberi tentang ilmu tentang roh hanya sedikit. Qulir ruhu min amri rabbi, itu hanya urusan Allah. Jadi intinya kalau ada jasad dukun yang masuk tidak terima, yaitu 1 maklum. Tidak ada ceritanya dukun yang terima. 2 ditangani seperti biasa aja. 3 bisa jadi itu khodam yang ngaku dukun atau abreaksi. Nanti kan sudah saya contohkan apa bedanya abreaksi dan kesurupan, sudah jelas. Kalau abreaksi nggak ada yang lendir-lendirnya nggak ada. Terasa panas dah. Biasa aja. Suaranya juga kalau kondisi trennya kan namanya iya saya kayaknya ya itu. Kalau gak geram. Jadi kalau kondisi abreaksi ya memang ada yang frontal ya, tetapi minimal ada lendir-lendirnya inilah. Ini ciri khas orang asli kena sihir. Bukan abreaksi. Biasa. Sudah kamu sebentar belum. Demikian sedikit penjelasan dan kalau misalkan dia ngomong SOP sihir JRA ini tidak ada dalilnya, ada. Silakan buka di kitab Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Ilajus Sihir
wal aid wal hasad wal aid. Maaf, ilaju sihr wal hasad wal jad. Di sana ada lengkap kisah ketika Rasulullah kena sihir dari Labib bin Al-Asam. Semoga bermanfaat dan semoga yang sakit disembuhkan Allah. Amin. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan beri jodoh. Yang cuma satu istri istiqomah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.